Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan ini semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Biarlah pagi hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini datang, bahkan di dalam pasalnya yang ke-19 ini, bagaimana dikisahkan seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah juga keturunan Abraham. Namun di sini Sakeus dia adalah seorang pemungut cukai. Dia tidak segan-segan untuk mengambil atau bahkan meminta uang secara paksa kepada orang-orang berhutang kepadanya. Namun di ayat ini dikatakan bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus. Ya, saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini, yaitu kehidupan yang dipulihkan. Inilah yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Sakeus bisa dapat dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kita pun sebagai orang-orang percaya di mana Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin bagi orang yang sakit, bagi orang yang jauh, supaya tetap mendekat untuk dapat diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kata dipulihkan artinya seorang berada dalam kondisi gagal, sakit parah, hidup dalam keluarga yang hancur, serta hidup dalam dosa yang memalukan, dikembalikan seperti keadaan semula, diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Itu artinya dipulihkan. Nah, contoh di dalam Alkitab, orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Petrus di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 dan 18, Bapak Ibu bisa membaca, di mana Petrus di sini pernah menyangkal Yesus. Namun dia dipulihkan kembali komitmennya untuk mengasihi Yesus, untuk melayani dia. Bahkan Petrus mengalami pemulihan dan kembali untuk melayani dan mengasihi Yesus. Contoh yang kedua dalam Alkitab, Paulus di dalam Kisah pasal 9, ayatnya yang ke-19. Saulus yang semula adalah pembenci orang Kristen, pembenci orang percaya. Dia tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saat dia perjalanan ke Damsyik, dia terjatuh dan dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Namun dalam keadaan itu, Yesus memulihkan keadaan Saulus, sehingga namanya diganti Paulus, yang tadinya adalah seorang yang membunuh orang Kristen, tapi saat ini dia menjadi Paulus dan menjadi murid Yesus dan melayani. Ada banyak jiwa yang diselamatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana menerima pemulihan? Yang pertama, pemulihan dapat terjadi jika iman di dalam hati. Dikatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu mendengar akan firman Kristus. Ada banyak orang yang mendengar firman yang hanya membahas tentang berkat dan berkat dan berkat. Bahkan ada juga yang mau mendengar khotbah yang penuh dengan humor, yang menghibur dan lain sebagainya. Namun ketika firman itu datang dalam kehidupan kita sebagai teguran, mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau dengar firman itu. Ketika Tuhan mau menegur kita, artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Saat kita beriman kepada Yesus dan Yesuslah sebagai dasar iman kita, maka seluruh permintaan kita pasti akan terjadi. Dalam Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dikatakan, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yang kedua, pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tetapi taat apa yang Tuhan mau. Pemulihan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam kehidupan kita.
Tuhan mencari orang percaya dan mengerti isi hati Tuhan dan juga mau taat melakukannya. Kesimpulan dari ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau memberkati kehidupan orang percaya yang mau dipulihkan. Biarlah kita terus dipulihkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan, mari sama-sama kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau serupa dengan Yesus. Kami mau memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Bahkan kami mau taat akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong pulihkan kehidupan kami. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, memberkati semua umat-umat Tuhan. Baik mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan juga untuk Bapak Ibu Gembala, seluruh staf Gembala, diaken, para pelayan-pelayan yang ada, Tuhan memberkati mereka juga dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bangsa dan negara Indonesia kami. Tuhan tolong pemerintahan kami, Tuhan tolong mereka semua dan pulihkan juga bangsa kami ini Tuhan. Bahwa bangsa kami ini juga mengerti dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, usaha mata pencarian dari umat-umat-Mu, Engkau Allah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Kami mau terus memandang dan percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami jalani kehidupan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.